Halo, perkenalkan saya Novianti Putri dari kelas A1, NIM 19140410870, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Ali Mursalin, SEMM. Kelas saya akan menjelaskan ringkasan 5, yaitu motivasi kerja. Pengertian motivasi menurut Katarisma 2013 dalam Aldi dan Susanti 2015. Motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa motivasi bekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Kebutuhan yang pertama itu hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa seorang dimotivasi oleh beberapa tingkat kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah sebuah kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Jika refleksikan dalam ruang lingkup perusahaan, hal ini termasuk kebutuhan seperti kenyamanan, suhu udara di tempat kerja, dan gaji minimum mencukupi untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindungi, baik secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman, termasuk lingkungan yang tertib. C. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat menjadi baik dari sebuah kelompok, dan dikasihi. Dalam organisasi, kebutuhan-kebutuhan ini mempengaruhi hasrat untuk memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, berpartisipasi dalam kelompok kerja, dan memiliki hubungan yang baik dengan supervisor. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi, kebutuhan untuk dihargai menunjukkan motivasi untuk diakui tanggung jawabnya yang besar, yang tinggi, dan pengakuan atas kontribusi pada organisasi. E. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini mengalami pembusukan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri menjadi orang yang lebih baik. Menurut teori Maslow, kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang menjadi prioritasnya. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan-kebutuhan tingkatkan yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah dapat dipuaskan dengan tahapan. Kebutuhan fisiologis dirasakan sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dihasilkan sebelum kebutuhan sosial dan seterusnya. Teori ERG, Clayton Alderfer mengemukakan sebuah motivasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori ERG atau ERG's Theory yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer mengenalkan 3 teori kebutuhan. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan sintesis, kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Kebutuhan kedua, kebutuhan keterkaitan, kebutuhan akan berhubungan yang baik dengan orang lain. Kebutuhan yang ketiga,
kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia, dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. 3. Studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerjaan di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasi bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka ketika pencahayaan. Tingkat produksi pun meningkat, akan tetapi tingkat produksi juga meningkatkan ketika pencahayaan dikurangi. Studi kepuasan kerja Herzberg. Pada akhir tahun 1950-an, Friedrich dan Herzberg mensurvei 200 angkutan dari insinyur mengenai kepuasan kerja. Herzberg mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. 5. Cara supervisor memandang karyawan dapat mempengaruhi cara mereka memperlakukan karyawan. Supervisor yang mempercayai teori X kemungkinan besar akan menggunakan pengendalian kata terhadap pekerja dengan sedikit delegasi wewenang atau tidak sama sekali. Sebaliknya, supervisor akan mempercayai teori yang akan mendelegasikan lebih banyak wewenang karena mereka menganggap pekerjaan bertanggung jawab. Supervisor ini akan memberikan lebih banyak peluang kepada karyawan untuk menggunakan kreativitasnya. Teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z sebagai didasarkan pada gaya Jepang yang memperoleh semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Deskripsi kerja atau job deskripsi cenderung tidak begitu terspesialisasi sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang memiliki jalur karir yang lebih fleksibel. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja, di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek dari suatu pekerjaan yang dapat memberikan motivasi, sebagai dia harus tahu bagaimana untuk menggantikan kerugian atas tugas rutin yang hanya memberikan sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan atau job description adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. 1. Penyederhanaan kerja atau job simplification. 2. Perputaran kerja. 3. Pemekaran pekerjaan. 4. Pegayaan pekerjaan. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawannya untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan adalah kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. 1. Program kompensasi yang memadai. 2. Keamanan kerja. 3. Jadwal kerja yang fleksibel. 4. Program keterlibatan karyawan. Sekian hasil ringkasan saya ucapkan terima kasih.